Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qurabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa muqaddibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamitana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada bab warisan kemarin, kan? Kemarin diusahakan ahli waris yang laki-laki usahakan kita hafal. Kalau nak kepengen agak maksudnya cepat besok ahli waris yang perempuan usahakan hafal. Nah, itu nanti kita cepat nyantelnya. Tapi kalau itu kita enggak hafal, nah, nanti agak lama. Nah, gitu ya. Nah, terus kan kemarin baru nanti masalah bagian-bagiannya itu pun besok kita usahakan tuh ingat gitu. Lah kalau baginya, nah, kasusnya begini, terus baginya itu gampang Bang Edi. Asal kita padek matematika cepat. Nah intinya begitu ya. Yang penting kita hafal siapa ahli waris itu yang dapat. Nah, terus hafal bagian-bagiannya. Dapat bagian berapa. Lah perkara solusinya atau apa bagian-bagiannya itu mudah. Asal kita padek matematika, lah itu mudah nanti. Kalau udah padek matematika Mbah wong HP ada Mbah ya, gampang. Itu alat pintu dah. Mana Mbah? Alat pintu kan. Nggih. Nah, itu begitu nanti ya. Pokok usahakan kemarin ahli waris laki-laki ada 10. Nah, kalau dilebarkan ada 15 Bang Edi. Itu 10 kemarin anak laki-laki, terus anak lakinya anak laki-laki walaupun ke bawah. Nah, itu tambahannya yang jadi 15 walaupun ke bawah itu. Terus bapak, mbah laki-laki atau kakek laki-laki. Terus ke atas. Artinya yo mbahnya mbah gitu, bapaknya mbah. Nah, gitu. Terus saudara laki-laki. Terus anak laki-lakinya saudara laki-laki. Walaupun ke situ. Artinya andaikan kok anak laki-lakinya saudara laki-laki itu punya anak lagi itu maksudnya. Nah, itu gitu ya. Terus paman. Paman ini yang dimaksud saudaranya bapak. Jadi kalau kata-katanya pakai ain itu maksudnya saudara laki-laki dari bapak. Itu namanya am, pakai ain. Nah, kalau pakai alif, ammah itu berarti saudara daripada ibu. Ammah itu saudara dari ibu gitu. Tapi kalau laki-laki am. Nah, dan anak laki-lakinya paman, saudara bapak tadi. Berarti ponakannya bapak, tapi dari saudara laki-lakinya bapak gitu. Terus wa intabada walaupun anaknya lagi lah gitu maksudnya. Nah, itu. Terus yang seterusnya yaitu suami. Nah, nanti kalau setelah ini suami atau istri itu tidak terhalang siapapun pasti dapat warisan. Nah, tidak terhalang siapapun tidak termahjub namanya. Terus yang seterusnya yaitu maulal muktik atau tuan yang dulu memerdekakannya. Kalau sekarang sudah nggak ada karena sudah tidak ada hukum apa namanya hamba saya atau budak. Nah itu andaikan kok kumpul, nah itu kok yang ada 3 ini maka lain daripada 3 ini nggak dapat, yaitu bapaknya yang meninggal, anak laki-lakinya, terus suaminya. Nah, asal 3 itu ada, berarti yang dibahas cuma 3 ini. Nah, itu andaikan yang meninggal kok seorang perempuan, ditambah nanti anak perempuan. Nah itu ya, ditambah anak perempuan andaikan kok ada. Itu. Ini kan kerot dari pihak laki-laki gitu. Terus
ahli waris di pihak perempuan, yang perempuan itu ada 7. Nih, Mbah, kemarin ya. Nah, ada 7 itu kemarin, yaitu pertama ibu, terus mamanya ibu atau nenek, terus saudara perempuan, terus istri, terus maula, muktik, anak perempuan, anak perempuannya anak laki-laki yang ditanyakan Bang Gudori tadi ya. Nah, jadi itu nanti andaikan nggak punya anak perempuan, nah itu terus dia ada anak laki-laki yang punya anak perempuan, maka larinya ke situ. Nah itu begitu. Tapi anak perempuannya anak laki-laki, andaikan kok ada anak perempuan yang meninggal tadi, maka yang anak perempuannya anak laki-laki tidak dapat atau mahjub atau terhalang tadi. Lah andaikan 7 ini ada, maka yang dapat tuh cuma 5. Anak perempuan, anak laki-lakinya anak perempuan, terus ibu, terus suami, istri, terus saudara perempuan yang seayah seibu. Nah, asal yang 5 ini ada, maka lainnya itu tidak dapat. Itu maksudnya begitu. Nah terus sekarang begini. Waman dan adapun orang-orang atau ahli waris layas kutu yang tidak akan pernah terhalang atau tidak pernah akan gugur minal warosati dari golongan waris bihali khamsatin, yaitu ada 5 golongan atau 5 orang. Jadi 5 ini asal ada orang 5 ini ada, maka dia tidak terhalang oleh siapapun. Maksudnya pasti dapat, begitu ya. Andaikan kok 5 ini ada. Yang pertama yaitu az-zaujani, yaitu suami dan istri. Suami, andaikan istrinya meninggal, ya suami wajib dapat. Andaikan kok suami yang meninggal, istri wajib dapat. Nah, ngapa kok kata-katanya zaujani, Pak? Karena di Quran itu zaujani, kalau kita kan memaknai zaujun laki-laki atau suami, zaujatun perempuan atau istri. Dalam bahasa Al-Quran itu tidak ada seperti itu sebenarnya. Zaujun itu artinya pasangan loh, gitu loh ya. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran loh. Tapi oleh ulama kita sudah dikasih apa? Kalau mudakar ya artinya suami. Kalau mu'anas zaujatun atau tak marbutohnya ya berarti arti maksudnya istri. Nah itu ya. Azwaja itu dari kata-kata zaujun, Bang. Nah, bukan zaujatun ya. Nah gitu. Jadi pasangan artinya gitu ya, berpasang-pasangan. Yang pertama suami, istri, berarti 2 sudah ya. Wal abuani, dan bapak dan ibu. Dan bapak ibu. Andaikan ada orang meninggal, bapaknya ya pasti dapat, ibunya ya pasti dapat. Nah itu begitu maksudnya. Wal waladu, dan juga anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, as-solbu, yang seemak sebapak. Nah, jadi anak kita yang seemak sebapak itu pasti dapatnya andaikan kita meninggal. Nah, itu begitu. Dakaran baik itu laki-laki karena adanya anak tadi, au unsa atau perempuan. Jadi 5 ini nanti pasti dapat bagian ketika ada orang meninggal. Nah, begitu Pak Topik ya. Nah, 5 itu suami, istri, bapak, ibu, anak, baik laki-laki maupun perempuan, anak tadi. Artinya anak laki-laki, anak perempuan begitu ya. Jadi 6 jadinya kalau nak dibuka, nak dilebarkan. Itu yang ibaratnya tuh pasti mendapat warisan. Itu termasuk harta gono gini. Iya, Bang. Kalau gono gini kan bukan warisan. Gono gini tuh bagi 2 dulu kalau orang meninggal, baru bagiannya yang meninggal tadi baru dimasukkan ke harta waris, kan begitu nanti. Kok jadi 6 yang 1 mana? Anak laki-laki dan anak perempuan, Mbak. Kan ini cuman anak gitu aja, Mbak. Anak sendiri. Wal waladu asolbu, anak sendiri. Maksudnya anak sendiri itu Mbak, baik laki-laki maupun perempuan. Pun paham dereng, Mbak? Ada kata-kata
Lah ini Mbak, dakaron kana au umsa. Dakaron laki-laki adanya anak tadi, au umsa atau perempuan. Bon, nggih, bon nggih. Dil nggih. Heeh, awon itu artinya atau. Nggih. Bon, dil nggih, 6 berarti dadine nggih. Suami, istri, bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Dadine begitu Mbak nggih. Wis dil niku nggih. Man di sini disingkat jadi 5 Mbak, itu maksudnya. Nah sekarang orang-orang yang di situ walaupun dia mungkin ahli waris tapi tidak mendapat warisan. Waman dan adapun seseorang layarisu yang tidak akan mendapat warisan, siapa man bihalin dengan suatu keadaan itu waman adapun seseorang layarisu yang tidak mendapatkan warisan bihalin dengan keadaan masalah warisan itu sabatun ada 7 orang ini tidak berhak mendapatkan warisan walaupun mungkin dia nanti ahli waris. Yang pertama itu al-abdu, hamba sahaya atau budak, sekarang nggak ada. Contoh begini Bang Edi, Bang Edi punya anak terus ikut perang ternyata kalah, kan jadi tawanan orang sana, kan hukumnya jadi hamba sahaya atau budak. Nanti kalau Bang Edi meninggal itu dia tidak dapat warisan, gitu maksudnya. Hamba sahaya atau budak. Kalau belum Bang Edi tebus, belum Bang Edi beli, kan belum merdeka. Nah kalau Bang Edi sudah beli dia jadi merdeka, baru Bang Edi bisa memberikan waris ke dia, gitu maksudnya. Kan sudah jadi tawanan orang sana. Masuk warisan kalau dia dibeli. Budak hamba saya kalau kita beli, apakah dia dapat warisan? Lah kan dia sudah merdeka, nggak hamba saya lagi. Ya. Ini kalau kok dia masih hamba saya, Bang Edi kok meninggal, kan anaknya Bang Edi tadi, harusnya kan dia dapat waris asalnya. Tapi karena perang tadi dia jadi tawanan sehingga jadi budak atau hamba saya di negeri yang sana. Karena kalah tadi. Nah, hukumnya kan budak atau hamba saya. Jadi ketika dia dimerdekakan lagi, ini andekan belum loh ya. Andekan kok ndak ditebus sama Bang Edi, ndak dibayar, ndak dibeli, kan budak hukumnya. Bang Edi meninggal. Misalnya itu anak Edi misalnya. Iya, anaknya Bang Edi ikut perang, kalah, kan ditawan, kan jadi hamba saya. Nah, atau budak tadi. Bang Edi meninggal, tidak dapat karena dia hamba saya, bukan orang merdeka. Jadi kalau ada yang nebusnya, Bang Udori tahu Bang Udori beli. Nah, terus dimerdekakan sama Bang Udori, maka kan merdeka. Balik lagi boleh dapat. Tapi kalau dibeli tidak dimerdekakan Masih tetap. Kalau tidak dimerdekakan harus ada akadnya itu memerdekakan budak Bang Udori. Ada catatannya kalau zaman dulu. Itu begitu. Tapi kalau enggak, ini kasusnya umpama kan begitu tadi. Kalau sekarang kan sudah enggak ada Bang Edi. Ini masalah menerangkan kok hamba saya itu kok enggak dapat warisan tuh contohnya gimana? Itu begitu contohnya. Itu ya. Yang kan dia kan asal muasalnya kan Orang merdeka. orang merdeka asalnya. Asal muasalnya. Orang merdeka. Anak kandung pula. Anak kandung kan berhak dapat warisan Bang Edi. Ya kan? Harusnya kan dapat. Wong anak laki-laki padahal itu kan. Nah, gara-gara ikut perang terus kalah, ya kan, desa kita atau negara kita kalah, kan ditawan. Kalau bahasa dulu jadi tawanan, terus dijadikan budak. Begitu zaman dulu. Berarti itu tidak dapat itu ya? Tidak dapat. Itu contohnya begitu ya. Yang hamba saya tidak dapat. Wal ammatu dan juga perempuan, baik laki maksudnya tuh budak tadi laki-laki maupun perempuan. Nah, itu begitu. Wal ammatu dan juga ammat. Walau abaro dan andaikan mengibaratkan siapa kiam musone birokiki dengan ngomong budak gitu wae,
lakana maka tentu akan ada apa lauk itu aula lebih utama. Ya sebenarnya amat atau bahasa rokik gitu ya malah jelas artinya budak laki-laki maupun budak perempuan. Atau begini Bang Edi contoh lagi. Ini contohkan kan ada amat di sini. Amat tuh begini Bang Edi. Bang Edi menikahi perempuan. Perempuan itu budak atau hamba sahaya. Terus budak itu tadi melahirkan anak dari Bang Edi. Maka itu disebut amat namanya. Atau ya budak perempuannya lah. Itu disebut namanya amat. Atau walaupun istrinya tadi kan istrinya Bang Edi, tapi karena dia tadi istilah ataupun anaknya Bang Edi ikut perang tadi contohnya, entah laki-laki entah perempuan kan sudah kalau anak perempuan pun begitu, Bang Edi jadikan istri. Lah ternyata Bang Edi meninggal, tapi dia belum dimerdekakan, tetap dia tidak mendapat bagian daripada warisan. Itu termasuk yang gugur dari warisannya, ya. Gugur dari hak warisnya tadi. Sudah paham ya? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, wal mudabbaru dan juga hamba saya yang mudabbar. Mudabbar itu sama wae lah, budak gitulah ya. Mudabbar itu artinya itu belum selesai. Dia itu ibaratnya masih hamba saya asli atau budak asli. Wa ummu waladi dan juga ummu walad yang seperti saya contohkan. Bang Edi memperistri budak perempuan, tapi tidak Bang Edi merdekakan, masihlah tetap budak walaupun punya anak, masih tetap dia itu tidak dapat warisan. Nah, enggak, kalau anaknya tetap sayyid namanya, tuannya istri Bang Edi. Dapat kalau anaknya. Ya, tapi perempuannya tadi yang namanya ummu walad tadi itu yang tidak dapat. Karena masih hamba saya atau budak. Sedangkan dia melahirkan seorang anak dari Bang Edi yang orang merdeka. Nah, ya kan? Anaknya orang merdeka, ibunya tetap jadi hamba saya atau amat tadi, atau disebut ummu walad tadi. Sudah paham ini belum? Nah, ini masih ada hubungannya dengan hamba sahaya lah. Itu nasabnya ke orang tua tadi. Nasabnya tetap ke Bang Edi. Dia tetap tuannya mamanya. Mamanya kalau manggil anaknya tuh tuan muda. Lah kabarnya begitu, Pak. Mamanya ngasih manggil bapaknya. Mama manggil anaknya. Bukan kok manggil Bang Edi. Kalau Bang Edi kan jelas tuannya. Ya. Anaknya kan harusnya anaknya kan berbakti pada ibu. Tapi dalam hukum perbudakan itu tetap tuannya, Bang. Tetap tuan ya. Tetap tuan. Nah itu. Yo mama Bang Edi secara apanya garis darahnya, tapi dalam hukum perbudakannya dia tetap budak tuannya. Padahal ibunya, Bang. Itu namanya ummu walad itu begitu ya. Lah itu anaknya meninggal andaikan punya harta, ya tidak dapat mendapatkan warisan. Andaikan Bang Edi tadi meninggal, ya istrinya yang masih hamba saya ya tidak mendapatkan warisan tadi. Namanya ummu walad itu begitu. Sudah ya, paham nih ya? Yang anaknya dapat. Anaknya dapat lah bang, anaknya orang merdeka jadinya, walaupun ibunya budak tadi atau hamba saya. Karena nasab tadi. Nasab. Tetap, kalau anaknya tetap merdeka. Tapi kalau perempuan tadi kok dimerdekakan sama Bang Edi, ya merdeka juga. Nah itu. Tapi kalau belum dimerdekakan sama Bang Edi, ya tetap hamba saya atau budak tadi. Walaupun sudah diperistri sama Bang Edi. Belum merdeka kok bisa nikah ya? Bisa Mbak, tidak apa-apa. Kalau masalah nikahnya loh Mbak ya, nikahnya sah, nggak apa-apa, boleh. Tidak pemerintah sana tuh, nggak boleh nikah. Lo dulu nikah tuh bebas Mbak, nggak macam sekarang. Ada apa ya? Hamba sahaya itu tidak mesti nikah ya? Menikah juga. Nikah juga. Iya, budak itu bisa dengan sama-sama hamba sahaya, bisa dengan orang merdeka. Orang merdeka. Bisa. Dengan tuannya. Bisa. Dengan tuannya pun bisa. Contohnya ini tadi saya contohkan.
Jadi Bang Edi kan orang merdeka atau tuannya, punya hamba saya atau budak perempuan cantik, dinikahi sama Bang Edi, tapi tidak dimerdekakan. Nah, itu tetap hamba saya, tetap budak. Lah nanti kalau kok kebetulan dia punya anak dari dia, anaknya itu tetap orang merdeka, bukan itu. Nah itu begitu. Jangkauannya kalau nak dinikah dimerdekakan dulu jangkauannya. Oh, itu tambah biaya Mbak. Nah gitu orang sana tuh. Oh itu perlu biaya memerdekakan itu kok Mbak. Nah itu begitu. Ditebus itu. Ditebus istilahnya. Punya siapa mau? Punya Bang Hudori. Nah itu ditebus dulu. Dibeli kan hak kita, baru kita merdekakan. Begitu. Nah, cuman kalau zaman sekarang kan sudah nggak ada Mbak. Ini maksudnya nurutin hukum ini loh Mbak. Hukum yang ada ini. Nah, untuk nerangkan hukum yang ada ini begitu. Umum walat tuh begitu. Terus yang seterusnya yaitu wal mukatabu dan juga mukatab. Mukatab itu seperti yang Mbah Dur tanyakan tadi. Seorang hamba saya, mau punyanya Pak Komar. Pak Komar punya hamba saya atau budak. Pak Komar ngomong sama budaknya tadi, namanya Zaid, Zaid, kamu kan budakku, hamba sayaku. Kalau kamu bisa bayar aku sekian, nanti kamu aku merdekakan. Ditulis Pak, perjanjian, itu namanya mukatab. Ya itu. Nah, mau dia ngangsur, mau harus ditebus 10 juta, mau ngangsur 1 juta dulu. Nah, dan seterusnya. Lah yang seperti itu Mbah Dur yang berhak mendapatkan zakat fitrah atau zakat biasa untuk bantu dia supaya memerdekakan dirinya. Paham Bang nggih? Itu. Nah, mukatab itu begitu. Itu pun tidak mendapatkan warisan. Jadi ibunya budak yang Bang Edi nikahin tadi, ibu seorang budak yang Bang Edi nikahin tadi tidak mendapatkan hak waris andaikan kok Bang Edi meninggal ataupun anak yang dia lahirkan tadi meninggal. Itu contohnya begitu. Berarti kalau budak nikahnya itu walinya terpaksa wali hakim. Kalau ada saudaranya boleh saudaranya Bang. Ya. Tapi kalau nggak ada boleh tuannya. Kalau dulu kan teman-teman perang kan, kalau menjadi saudaranya kan. Itu baru hakim. Atau ada namanya maulal mu'tik boleh Bang. Atau hamba tuannya itu pun boleh. Nah, itu begitu ya. Sudah ya, sudah paham yang disebut mudabar tadi, yang disebut umuwala tadi, yang disebut mukatab, yang disebut budak tadi, sama itu seperti itu. Amal ladzi adapun hamba saya atau budak ba'dahu, yang sebagian hamba saya tadi itu kurun merdeka. Ida mata ketika mati siapa hamba saya yang mukatab an mali malikihi dari harta yang dia miliki, an mali milkihi dari harta yang dimilikinya, bibadihi dengan sebagiannya dirinya al-hurri yang merdeka. Warasahu maka boleh mewarisi harta hamba saya yang separuh merdeka tadi siapa qoribuhu kerabatnya hamba saya yang sebagiannya sudah merdeka, al-hurra yang merdeka, wa zaujatuhu dan istrinya, wa mu'tikun dan orang yang memerdekakannya bibadi di sebagiannya. Ini contoh begini. Contoh apa? Kalimat ini semua itu begini. Bang Hudori sudah memerdekakan Zaid, tapi telapnya baru separuh. Nah, kamu aku merdekakan, aku beli dari tuanmu sekian, beli dari Pak Komar. Pak Komar ngasih harga itu 10 juta. Nah, untuk budak ini. Bang Hudori memerdekakan budak ini, saya bayar separuh lah ya. Deal Pak Komar, deal. Ya kan? Maka itu andaikan dia punya harta, berarti sebagian separuh dari harta dia itu boleh diwariskan baik ke saudaranya tapi yang sudah merdeka. Nah itu boleh. Tapi kalau yang belum merdeka ya enggak boleh. Atau kepada istrinya walaupun dia belum merdeka. Nah, itu begitu. Walaupun budak tadi belum sepenuhnya merdeka. Jadi seberapa
harga dia, nah itu boleh diwariskan. Yang seterusnya orang yang terhalang tidak mendapat warisan yaitu wal qatilu, dan orang yang membunuh. La yurisu, maka tidak mendapatkan hak waris mimman, dari orang-orang qatalahu, yang membunuh siapa pembunuh tadi kepada orang yang dibunuh. Sawaun, sama juga, karena ada apa qatluhu, membunuhnya orang tadi, madmunan dengan menjadi tanggungan, aula ataupun tidak. Jadi begini, ada seseorang, ini contoh wae, Umar. Ada orang namanya Umar, dibunuh sama anaknya yang namanya Ali. Lah, maka yang seperti itu si Ali, walaupun anak kandungnya, tidak berhak mendapatkan warisan dari si Umar, karena dia telah membunuh tadi. Walaupun dia ada hak waris di situ, tapi hak warisnya batal sebab dia membunuh tadi. Ya, itu contohnya begitu. Nah, terus wal murtadu, dan juga orang murtad, wa misluhu, dan sepadannya murtad, az-zindiqu, baik murtad yang zindik, wa adapun murtad zindik itu man, orang-orang yakhfa, yang merahasiakan siapa orang tersebut diam-diam atau sembunyi-sembunyi, al-kufro di dalam kekufurannya, di dalam kekafirannya, wa yadharu, dan menampakkan al-islama, kepada Islamnya. Jadi atau orang murtad. Umar punya anak namanya Ali, dia keluar dari Islam, maka andaikan Umar itu meninggal, si Ali tadi tidak berhak mendapatkan warisan. Atau sebaliknya Bang Edi, atau si Ali anaknya tadi yang meninggal, maka Umar yang masih Islam tadi tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, itu begitu. Wa ahlul millataini, dan juga ahli dua agama, entah apa namanya, pokok selain Islam lah, entah Majusi entah Nasrani. Fala yurisu, maka tidak boleh mewarisi siapa muslim, orang muslim, aminal kafiri, dari orang yang kafir. Wal aksuhu, dan juga tidak boleh sebaliknya. Wala yurisu, dan tidak boleh mewarisi siapa al kafiru, orang yang kafir, al kafiro, kepada orang yang kafir. Orang kafir ya tidak boleh mewarisi kepada orang yang kafir. Fa ini talafat, maka andaikan kok ada perbedaan apa milatuhuma, kedua agamanya daripada seseorang, kayak Yahudiyun, seperti orang Yahudi, wa Nasroniyun, dan Nasrani, wala yurasu, dan juga tidak mendapatkan warisan siapa al harbi, kafir harbi, minang dimi, dari dimi, wa aksu, dan sebaliknya. Sama hukumnya, andaikan kok ibaratnya tuh non agama dengan non agama lain dalam agama Islam, itu tidak mendapatkan hak waris. Wal murtadu, dan juga tidak bisa mewarisi siapa orang yang murtad, la yurasu, tidak mewarisi minal murtadi, dari orang yang murtad. Contoh begini Badur, ini yang tanyakan Badur kemarin ya. Orang murtad kok tidak bisa mewarisi orang murtad, macam mana Pak? Contohnya begini Mbak, Umar lagi. Umar keluar dari Islam, punya anak namanya Ali, ya keluar dari Islam. Maka andaikan kok Umar mati, ya si Ali nggak dapat warisan. Begitupun sebaliknya, Ali mati, ya Umar nggak dapat warisan. Itu maksudnya begitu Mbak Durge. Orang murtad tidak bisa mewarisi kepada orang murtad. Maksudnya begitu Mbak. Paham derek Mbak Dur? Jadi warisannya kemana tuh? Nah itu nanti balik ke Baitul Mal atau ke negara Mbak. Kalau di zaman dulu begitu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumid dharin amin ya rabbal alamin. Jadi dikembalikan kepada negara kalau zaman dulu. Kalau zaman kini tidak. Kalau zaman kiri ya siapa yang dapat gitulah. Wala min muslimin, dan juga tidak mendapatkan warisan dari orang muslim, wala minal kafiri, dan juga tidak mendapatkan warisan dari orang yang kafir. Orang murtad itu begitu Mbak ya.
dia asalnya Islam terus keluar Islam, ada keluarganya yang Islam kok sebenarnya dia itu mendapat waris, yaitu pun tidak mendapatkan warisan. Dan begitu juga orang-orang yang kafir, andaikan walaupun dia punya hak waris tapi dia non muslim, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Nah, itu seperti itu. Jadi ada 5 orang, jadinya 6 ya. Ada 5 orang yang dia itu tidak gugur hak warisnya dan tidak terhalang siapapun. Artinya kalau beliau ada, itu pasti dapatnya. Itu begitu. Yang pertama yaitu suami, yang nomor 2 istri, yang nomor 3 bapak, yang nomor 4 ibu, yang nomor 5 anak laki-laki, yang nomor 6 anak perempuan. Jadi orang 6 itu apapun keadaannya tetap mendapatkan warisan, ya, tidak terhalang oleh siapapun, kecuali terjadi hal-hal yang di bawah ini. Ya, yang pertama yaitu dia budak atau hamba sahaya, maka walaupun istrinya, suaminya, anak laki-lakinya, apapun itu tidak dapat bagian warisan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mudabbar. Dan mudabbar kurang lebih lah bahasa saya tadi umum, kalau ini tidak umum istilahnya tuh ditanggung oleh seseorang yang Islam, itu namanya mudabbar. Umul walad, yang ketiga dia itu umul walad. Contoh yang saya contohkan tadi, Bang Edi mempunyai istri budak atau hamba sahaya. Nah, terus dia punya anak, itu namanya perempuan budak yang seperti itu namanya ummu walad. Tidak dapat warisan andaikan kok Bang Edi meninggal atau anaknya yang dilahirkan tadi meninggal. Itu namanya ummu walad. Yang nomor 4 mukatab. Mukatab itu macam mana? Seorang hamba sahaya atau budak, kok masih budak-budak lah ini ya. Hubungannya masih hamba sahaya atau budak, tapi yang model ibaratnya sudah dijanjiin seseorang mau dimerdekakan. Umpama dia harganya 10 juta tadi, entah sudah dibayar sama orang itu 5 juta atau 2 juta. Nah itu. Lah, khusus yang mukatab ini, andaikan kok meninggal, itu seperberapa merdeka dirinya. Maka itu andaikan punya harta boleh diwariskan ke orang-orang yang mempunyai hak waris, asal bukan hamba saya atau budak tadi. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, orang yang membunuh. Nah, ya, baik yang membunuh, orang yang membunuh itu tidak mendapat bagian dari orang yang dibunuhnya walaupun dia ada hak waris di situ. Contoh, si Umar punya anak Ali tadi, terus si Ali bunuh bapaknya si Umar, maka walaupun si Ali itu anak kandungnya, karena dia membunuh, itu tidak mendapatkan hak waris. Nah, itu begitu. Terus yang seterusnya yaitu orang yang murtad. Yang nomor 6 ya, orang murtad, keluar dari agama Islam. Intinya dia bukan orang Islam, maka tidak berhak mendapatkan warisan. Intinya begitu. Terus yang terakhir ahlul millataini. Orang yang punya hak waris tadi punya agama, Mbak. Dia tidak keluar dari Islam, tapi dia agamanya entah Nasrani, atau besok kita ya apa namanya Kristen atau Katolik gitu loh, Mbak. Nah, yang seperti itu, maka andaikan kok yang orang Islam tadi meninggal, andaikan ada keluarganya itu yang agamanya begitu tadi, dia tidak mempunyai hak waris. Ya, walaupun salah satu dari orang 5 tadi, entah bapaknya, entah mamanya, entah suami, entah istrinya, entah anak laki-laki, entah anak perempuan. Nah, itu begitu ya, karena terhalang, karena dia salah satu daripada 7 orang yang tidak berhak atau gugur warisnya karena hamba sahaya tadi atau budak yang mudabbar, terus ummu walad tadi, mukatab, orang yang membunuh, terus orang yang murtad, orang yang ahli agama lain. Walaupun dia anaknya, anak kandungnya,
dalam syariatnya itu tidak mendapatkan hak waris. Lah itu seperti itu hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqrabu al-usbad.